ini Israel bisa menghemat nyawa prajuritnya gitu. Tapi dia bisa menghancurkan infrastruktur militer karena tujuannya kan ada 3. Pertama, menghancurkan Hamas supaya tidak berkuasa kembali dan memerintah di Gaza. 2, membebaskan sandera yang ditawan. Yang ketiga adalah menghancurkan infrastruktur militer atau melucuti persenjataannya teroris Hamas ini. Jadi ada 3 tujuan yang harus dipenuhi oleh militer Israel. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kemudian ada di daerah Gaza Tengah kemarin ya, dan di Gaza Selatan, di Sujaya, dan Talel Sultan itu ada pabrik produksi roketnya Hamas, itu sudah terbongkar semua. Ya. Kemudian jalur terowongan satu yang terbesar, yang terakhir tersisa katanya, dari Gaza Selatan menuju Sinai juga sudah dihancurkan. Ya. Jadi ini sekarang ini Hamas hanya bisa bertahan paling lama sekitar 6 minggu lagi, bro. 6 minggu dengan menggunakan sisa persenjataan yang ada. Habis itu ya sudah, dia nggak bisa melawan karena nggak punya persenjataan lagi. Kalaupun dia bisa menyerang, mungkin hanya menyerang secara sporadis atau secara gerilya. Menyerang, misalkan ada orang tentara Israel yang lewat, dia hanya serang terus lari, hanya itu aja. Tapi taktik gerilya itu nggak akan mungkin bisa merebut satu wilayah dalam pertempuran ya. Dalam militer itu nggak bisa. Gerilya itu hanya perlawanan, tetapi untuk menguasai satu wilayah itu nggak bisa dengan perang gerilya. Nah, jadi katanya Hamas dengan kondisi kesulitannya sekarang ini, dia berusaha mengulur waktu, bro. Jadi Tanda cair, warnanya kuning. tadinya kan dia minta gencatan senjata permanen, Israel tarik semua pasukan, baru negosiasi soal sandera. Ini enggak, oke lah, kita nggak usah gencatan senjata permanen. Kita bisa secara bertahap. 6 minggu, misalkan pertukaran sandera, kemudian nanti sisanya baru tarikan permanen. Nah, yang namanya teroris, ya, teroris ini kan nggak bisa dipercaya. Ini kan dia berusaha melakukan penipuan. Ya, dia tetap menyerang tentara Israel melalui apa? Melalui fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PBB. Misalkan, ada satu gedung sekolah UNRWA punya ya. UNRWA ini biadab ini. Makanya semoga seluruh negara-negara di dunia internasional, apalagi negara-negara Kristen, jangan lagi mau memberikan bantuan kepada UNRWA gitu. Karena apa namanya ya? Supaya ya Hamas ini tidak menggunakan dana yang dari UNRWA ini untuk menyerang apa? Menyerang Israel gitu. Nah, ketika Israel melihat bahwa sekolah UNRWA ini dijadikan sebagai markas, di situ kumpul semua, bro. Makanya ketika dibom, matilah itu wakil menterinya yang tadi bro bilang itu. Ya. Karena memang itu jadi markas besarnya Hamas sekarang. Jadi Hamas itu menggunakan fasilitas-fasilitas PBB karena ada persekongkolan antara PBB dengan Hamas. Itu seperti sekolah-sekolah, rumah ibadah, masuk masjid dan gereja ya. Mereka pakai itu untuk membuat supaya mereka pikir Israel tidak akan menyerang. Terus kemudian rumah sakit itu mereka gunakan. Jadi semua cara yang kotor dan busuk itu digunakan oleh teroris Hamas ini gitu, untuk menyerang Israel. Tapi dalam hukum perang, kalau fasilitas ini digunakan dalam perang, kalau militer dengan militer, itu memang nggak sah, itu melanggar hukum perang. Tapi teroris Hamas ini adalah non-state actor, jadi dia organisasi teror, dia nggak terikat dengan hukum perang gitu. Dia nggak terikat dengan hukum perang. Akhirnya dia menggunakan bangunan ini dan fasilitas ini dan dana bantuan dan uang dari PBB ini menjadi apa? Menjadi persenjataan untuk menyerang tentara IDF. Itulah sebabnya IDF harus melakukan serangan balik gitu ya. Harus mempertahankan diri. Apa saya bilang PBB sekarang ini, Sekjen PBB ini adalah teman dekatnya Yasser Arafat di masa lalu. Coba bro nanti browsing dari ini, lihat Yasser Arafat dan siapa ini, Antonio Guterres. Itu ada foto mereka bertiga dengan bom teroris tahun 1970-an, namanya Abu Jihad. Itu ada. Jadi memang sepertinya saya curiga bahwa Sekjen PBB sekarang ini adalah orangnya Hamas dari sejak dulu.
Dari sejak dulu, bro bisa lihat di inilah di googling di ini Google gitu ya. Bisa dilihat nanti ada fotonya bertiga. Jadi saya dari awal udah melihat kelihatannya Israel tidak akan mungkin menerima proposal yang diajukan oleh Hamas ini karena ini adalah trik untuk mengulur waktu gitu. Ini hanya trik untuk mengulur waktu. Nah itu bro, foto yang paling kiri, yang atas itu yang bertiga. Iya. Ya, ini aja bro. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Mesti diklik dibuka ininya. Itu yang sebelah kiri Yasser Arafat. Sebelah tengah ini itu adalah Abu Jihad, itu gembong teroris September di era tahun 1970-an. Sebelah kanan itu adalah sekjen PBB sekarang. Nah inilah makanya kebijakan PBB sekarang ini sangat bias terhadap Israel gitu. Jadi kalau kita lihat sepertinya Israel tidak punya pilihan, ya harus tetap meneruskan operasi militernya. Kenapa? Karena ya memang Hamas ini tidak punya niat baik untuk mengembalikan apa? Untuk mengembalikan Sandra. Bahkan dia mau menuntut pengembalian Sandra dengan tahanan ada sekitar 10.000 lebih tahanan Palestina yang dipenjara Israel itu untuk dibebaskan. Ini orang sipil, orang baik-baik harus dibebaskan dibandingkan dengan 10.000 teroris bro, pembunuh, pemerkosa gitu ya, ngebom gitu. Nah ini kita lihat foto ini, Antonio Guterres itu yang lagi ngerokok sebelah kanan itu, coba bro lihat. Itulah dia waktu masih muda, ya. Itulah sekjen PBB masih muda. Yang tengah yang lagi menunduk itu adalah Abu Nidal, Abu Jihad. Bro bisa browsing kisahnya si Abu Jihad. Itu adalah gembong teroris tahun 1970-an dari kelompok yang mungkin selamat dari peristiwa Black September. Ketika PLO dan Palestina itu dikejar-kejar oleh pemerintah Yordan karena mereka mau melakukan kudeta terhadap Raja Hussein dari Yordania gitu. Nah, jadi ini sudah membuka semuanya. Selama ini saya berpikir kenapa kebijakan PBB maupun Mahkamah Internasional, Mahkamah Kriminal itu sangat menyudutkan Israel. Kita juga bingung bro, seolah-olah Israel ini pendosa kelas berat, penjahat gitu ya. Ternyata memang ya ini sekjen PBB ini sepertinya orangnya Hamas gitu, atau orangnya Palestina. Gitu bro, jadi kita bisa lihat sama-sama. Ini kalau bisa dibesarin ini ya. Itu bro mau coba lihat pusing lagi Abu Jihad gitu. Abu Jihad itu yang tengah itu bro. Itu teroris paling ditakuti di tahun 1970-an. Gitu. Jadi dari yang kita bahas ini, ya kalau saya sih tidak heran kenapa PBB itu selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menekan Israel. Sekarang kan sekjen PBB udah nggak bunyi lagi kan bro, kan sejak foto ini keluar di media sosial. Dia nggak berani lagi bunyi, kenapa? Kartunya sudah terbuka bahwa dia itu agennya Hamas gitu. Nah, entah kenapa ini foto ini nggak tahu dari mana tiba-tiba ada di X ya, X itu ya apa Twitter ya, Twitter sama Instagram. Pekerjaannya Mossad saya bilang ini kalau begini nih. Ya, kita lepas mungkin Mossad yang buka ini ya. Tetapi ini memang sangat mencurigakan ini ya, lihat ini. Coba bro browsing lagi Abu Jihad. Siapa itu Abu Jihad? Googling aja dari Wikipedia. Wikipedia aja gitu. Abu Jihad sambil kita bro buka-buka. Jadi sudah makin kelihatan bahwa sekarang ini bukan penyerangan tanggal 7 Oktober itu bukanlah penyerangan sporadis yang spontan, tapi ini udah by design, bro. Jadi sudah bermain di sini, PBB di bawah Guterres ini, di bawah pengaruh Guterres, kemudian juga teroris Hamas ini, kemudian juga beberapa negara-negara yang berideologi sebelah yang antisemitik, antikristus gitu ya, sudah bermain untuk melenyapkan Israel sebagai suatu negara dan menggenosida bangsa Yahudi sebagai suatu bangsa. Karena begini, secara militer
Israel nggak akan mungkin dikalahkan. Tetapi kalau dari sisi politik internasional, kalau seluruh dunia itu akhirnya memandang Israel ini sebagai iblis atau sebagai setan yang melakukan genosida terhadap orang Palestina, yang melakukan pembunuhan massal, itu ada pembenaran bagi negara-negara yang antisemitik ini, terutama yang ideologi sebelah ini, untuk melenyapkan Israel gitu ya. Nah, jadi itu sudah dibuat supaya nanti ketika nanti mereka menyerang, kemudian Israel terpojok, artinya untung aja Israel dalam operasi militer ini dia nggak terburu-buru bro. Berapa bulan ini, udah 7 bulan ya. Kalau dia selesaikan itu dalam tempo sebulan bisa dengan penghancuran besar-besaran, tetapi akan sangat banyak korban rakyat sipil. Nah itu yang dimauin oleh Hamas dan Iran maupun kelompoknya lah ya. Kelompok ini kan sebenarnya ini kan terlibat juga di sini Rusia, China dan Korea Utara gitu. Karena persenjataan yang digunakan untuk menyerang Israel itu bagian itu adalah dari Korea Utara gitu bro. Bagian gitu ya, termasuk yang dipegang oleh Hezbollah juga. Jadi di sini ini ada 3 ini medan perang yang mau digunakan oleh yang katanya kelompok Rusia dan negara-negara sebelah ini untuk menghancurkan NATO dan Israel. Pertama Ukraina, itu mereka habisin kan, terus mereka mau kuasai. Terus kemudian Israel. Yang ketiga ini, nah ini yang saya nggak tahu. Kedepannya kita lihat, apakah Cina jadi menginvasi Taiwan? Ini yang belum kita lihat ya. Dia punya ambisi ke sana bro. Mereka punya cita-cita untuk mengambil alih Cina gitu. Nah, jadi UNHCR ini memang ada dari sejak sebelum-sebelumnya, dari sejak jauh sebelum eranya si Guterres. Tetapi UNHCR dulu itu memang sudah lama bermain. Jadi di PBB ini juga permainan, ya mungkin permainan uang dan permainan bisnis pengungsi ini sudah berurat berakar gitu bro. Bukan hanya di era Guterres ini, tapi di era-era sebelumnya. Kalau kita lihat, pengungsi Palestina itu sudah 4 generasi bro. Rata-rata kalau di PBB UNHCR mungkin hanya 1 generasi. Itu misalkan ada pengungsi di Afrika, pengungsi di negara lain, itu paling 1 generasi selesai urusan pengungsinya. UNRWA itu sama dengan UNHCR, tetapi dia khusus untuk Palestina. Itu sudah 4 generasi bro. Jadi 4 generasi ini dipakai sebagai lahan bisnis. Bisnisnya apa? Bisnis dari donasi lembaga-lembaga internasional maupun negara-negara internasional gitu. Jadi semua dana yang selama ini diberikan oleh negara-negara yang orang-orang baik hati menolong orang Palestina itu bukan digunakan untuk membangun Gaza atau membangun wilayah-wilayah yang banyak musuh Palestina, yang tetapi digunakan untuk membeli senjata, membuat roket, bikin terowongan. Jadi uang dari negara-negara Kristen Eropa itu digunakan untuk membunuh orang Yahudi bro. Iya, akhirnya kawan-kawan terbongkar ya sebuah foto yang memperlihatkan Guterres ya, pimpinan PBB dan pentolan-pentolan Hamas kawan-kawan ya. Jadi jangan heran kenapa PBB begitu membela Hamas. Ketika Hamas menyerang Israel, PBB diam. Tapi ketika Israel menyerang Hamas, ya baru PBB ribut. Itu kawan-kawan, dan untuk full videonya saudara bisa tonton di video yang kita live ya tadi malam, dan judulnya saudara bisa lihat di atas ini. Thank you semuanya. Saksikan terus sampai tuntas video ini, dan jangan lupa support terus Pavel 88 channel, dan like, komen video kami, dan juga saudara bisa mendukung kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.